Pernahkah kamu bermimpi sesuatu yang terasa mustahil? Seorang anak kecil lahir dari keluarga sederhana, anak seorang tukang becak. Dengan tubuh kecil dan baju sekolah lusuh, dia punya mimpi yang begitu besar, menjadi seorang tentara. Hidupnya jauh dari kata mudah. Ayahnya mengayuh beca dari pagi hingga larut malam hanya untuk menyambung hidup. Kadang uang cukup untuk makan, kadang tidak. Sepatu sekolahnya bolong, bukunya bekas sumbangan, dan seringkali dia berjalan kaki jauh hanya untuk sampai ke sekolah. Tapi satu hal yang membuatnya berbeda adalah mimpinya. Setiap kali melihat tentara berbaris dengan gagah, dia berbisik pada dirinya sendiri, "Suatu hari nanti, aku juga akan berdiri di sana." Tapi tidak semua orang percaya padanya. Teman-temannya menertawakan. Mana mungkin anak tukang beca jadi tentara? Bahkan beberapa guru pun hanya tersenyum miris, seakan berkata, mimpi itu terlalu tinggi untuknya. Namun justru ejekan itu menjadi bahan bakar semangatnya. Dia belajar lebih keras, berlari lebih jauh, push up di halaman rumah meski perutnya lapar. Setiap tetes keringat, setiap rasa sakit, dia anggap sebagai langkah menuju mimpinya. Hari itu akhirnya tiba. Hari yang selalu ia bayangkan sejak kecil. Hari ketika ia melangkah menuju lapangan seleksi untuk menjadi seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia. Ratusan pemuda berdiri berbaris dengan tubuh tegap, wajah penuh harapan. Ada yang anak pejabat, ada yang dari keluarga berada. Dan di antara mereka, berdiri seorang anak tukang becak dengan wajah sederhana, pakaian seadanya, tapi dengan tekad yang membara. Tes demi tes dimulai. Pertama, tes kesehatan. Dari ujung kepala hingga ujung kaki diperiksa dengan detail. Tinggi badan, berat badan, bahkan panjang jari diukur dengan teliti. Detak jantungnya berpacu. Bagaimana kalau ia tidak lolos di sini? Bagaimana kalau semua mimpinya berhenti hanya karena beberapa sentimeter saja? Saat dokter mengangguk dan berkata, "Lolos." Jantungnya serasa berhenti sejenak, lalu meledak dengan rasa syukur. Satu tahap terlewati. Tes berikutnya, tes fisik, lari 12 menit keliling lapangan. Suara peluit terdengar dan semua peserta berlari sekuat tenaga. Langkahnya berat, napasnya terengah. Sepatunya bukan sepatu olahraga mahal, hanya sepatu biasa yang sudah mulai tipis solnya. Namun, setiap kali hampir menyerah, ia teringat pada ayahnya yang sedang mengayuh becak di jalanan. "Kalau ayah bisa mengayuh seharian penuh untuk sesuap nasi, aku pun harus bisa berlari hanya 12 menit, gumamnya dalam hati. Dan ia terus berlari, hingga peluit tanda selesai berbunyi. Tubuhnya hampir roboh tapi ia bertahan. Hasilnya, lolos lagi. Lalu datanglah tes mental. Para peserta dimasukkan ke ruangan, ditanya soal wawasan kebangsaan, bahkan dimarahi untuk melihat seberapa kuat mental mereka. Di hadapan para penguji, ia ditanya, "Apa motivasimu jadi tentara?" Dengan suara bergetar, tapi penuh keyakinan, ia menjawab, "Saya ingin mengabdi pada bangsa ini, agar ayah saya yang hanya tukang becak bisa melihat anaknya berdiri dengan kehormatan." Ruangan hening sejenak. Para penguji saling pandang, lalu salah satunya tersenyum tipis. Jawaban itu tak hanya jujur, tapi keluar dari hati terdalam. Hari demi hari berlalu. Tes demi tes dilalui dengan peluh, dengan tangis, dengan doa tanpa henti. Sampai akhirnya, tibalah hari pengumuman. Nama-nama yang lolos dipanggil satu persatu. Tangannya gemetar, kakinya lemas, jantungnya berdetak lebih cepat dari sebelumnya. Satu demi satu nama dipanggil, tapi namanya belum juga disebut. Hingga tiba saat-saat terakhir, nomor peserta 127 lolos. Itu nomornya. Sejenak ia terdiam, tak percaya. Lalu air mata jatuh, deras, bercampur dengan senyuman. Anak tukang becak itu resmi diterima menjadi calon tentara. Dan di luar lapangan seleksi, seorang ayah menunggu dengan becaknya yang tua ketika anaknya berlari sambil berteriak,
"Ayah, aku lolos." Sang ayah hanya bisa menutup wajahnya dengan tangan, menangis terisak. Tangis kebanggaan, tangis yang lahir dari kayuhan becak, dari kerja keras, dari doa yang tak pernah putus. Hari itu, mimpi yang dulu ditertawakan akhirnya menjadi kenyataan. Setelah pengumuman kelulusan, hari itu pun tiba. Hari ketika ia harus meninggalkan kampung halaman, meninggalkan ayahnya, meninggalkan kehidupan yang sederhana untuk menapaki jalan baru. Pagi itu, di depan rumah kayu kecil, ayahnya berdiri memandangi anaknya yang kini membawa tas besar di punggung. Tak banyak kata yang keluar. Hanya sebuah kalimat lirih, "Nak, jangan pernah lupakan dari mana kamu berasal." Ia mengangguk, memeluk ayahnya erat. Air mata keduanya jatuh tanpa bisa ditahan. Perjalanan menuju pusat pendidikan tentara bukanlah perjalanan biasa. Dari jalan tanah di kampung, ia naik bus tua, melewati sawah, hutan, hingga akhirnya tiba di gerbang barak. Gerbang itu tinggi, kokoh, dengan tulisan besar, Pusat Pendidikan Militer. Dadanya berdebar. Inilah awal kehidupan baru. Bukan lagi sekadar mimpi, tapi kenyataan yang akan mengubah segalanya. Begitu masuk, semua berubah. Tidak ada lagi panggilan nak atau le seperti di kampung. Kini, ia hanya disebut dengan nomor dada yang menempel di bajunya. Hari pertamanya dimulai dengan teriakan instruktur. "Kalian bukan anak mama lagi, kalian adalah calon prajurit." Ia kaget, tubuhnya gemetar, tapi ia mencoba tegar. Bangun pukul 4 pagi, lari berkilometer, push up sampai tangan gemetar. Makan hanya beberapa menit. Dunia barak tidak mengenal kata manja. Namun yang paling berat bukanlah fisik, melainkan kerinduan. Setiap malam, ketika lampu asrama dipadamkan, ia terbaring dengan tubuh lelah. Tapi pikirannya melayang ke kampung, ke wajah ayahnya yang mungkin masih mengayuh becak di jalanan. Air matanya jatuh diam-diam. Ia tak ingin teman-temannya tahu. Rindu adalah ujian yang paling berat bagi seorang prajurit. Tetapi di balik kerasnya barak, ia menemukan keluarga baru. Teman-teman seperjuangan yang sama-sama jatuh bangun, sama-sama berteriak, sama-sama menahan lapar dan sakit. Mereka bukan sekadar kawan, mereka adalah saudara seperjuangan. Hari demi hari, ia mulai terbiasa. Tubuhnya yang dulu kurus mulai berotot, suaranya yang dulu lembut kini tegas, matanya yang dulu penuh keraguan, kini menyala dengan keyakinan. Anak tukang becak itu perlahan berubah. Dari seorang pemuda kampung menjadi calon prajurit yang siap mengabdi pada bangsa. Namun perjalanan ini belum selesai, baru saja dimulai. Di balik seragam hijau yang kini ia kenakan, tersimpan tanggung jawab besar dan pengorbanan yang mungkin lebih berat dari yang pernah ia bayangkan. Perjalanan ini mengajarkan kita sesuatu, bahwa tidak peduli dari mana asalmu, seberapa miskin keluargamu, atau seberapa keras dunia menertawakan mimpimu, selama kamu percaya dan berjuang tanpa henti, Tuhan akan membuka jalan. Anak tukang beca itu kini bukan hanya seorang tentara. Ia adalah bukti bahwa mimpi tak pernah mengenal batas. Dan siapa tahu, mungkin cerita ini akan jadi bahan bakar untukmu yang saat ini sedang hampir menyerah. Ingatlah, kalau seorang anak tukang beca bisa menggapai mimpinya, kenapa kamu tidak? Inilah kisah dari kayu becak menuju seragam hijau kebanggaan. Sahabat, kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap mimpi butuh pengorbanan. Kalau kamu merasa cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share, agar lebih banyak orang tahu bahwa dari kesederhanaan pun bisa lahir pahlawan. Ingat, bukan asal-usul yang menentukan siapa kita, tapi seberapa keras kita berjuang. Kalau kamu percaya setiap mimpi layak diperjuangkan, klik tombol subscribe sekarang juga. Beri like dan tulis ceritamu di kolom komentar. Siapa tahu kisahmu yang berikutnya akan kami angkat di channel ini.